Halo semuanya, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Pemandangan Film. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul 3000 Years of Longing. Film diawali dengan seorang wanita bernama Aliti yang sangat mandiri serta menikmati kesendiriannya. Aliti merupakan seorang penulis dan ia sering berkunjung ke luar negeri untuk presentasi. Kebetulan kali ini ia sedang berkunjung ke Istanbul, Turki. Saat di bandara ia disambut oleh orang yang aneh. Orang tersebut segera pergi dan menghilang ketika Aliti dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Guhan. Saat Alitia menceritakan apa yang ia lihat kepada teman-temannya, teman-temannya itu seperti tidak percaya serta mengejeknya kalau ia baru saja bertemu dengan sosok jin. Hari itu jugalah Alitia memberikan presentasi di depan warga Turki. Ia menjelaskan pemikirannya tentang sains yang akan menggeser semua mitos, yang menurutnya mitos itu sesuatu yang berlaku di masa lampau. Sedangkan sains adalah sesuatu yang diketahui sekarang dan berpengaruh di masa depan. Namun siapa sangka Alitia harus melihat sosok makhluk yang menyerupai manusia. Disinilah Alitia berusaha mengalihkan pandangannya sebisa mungkin, akan tetapi sosok itu tetap saja terlihat serta membuat Alitia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Alitia diajak untuk berbelanja oleh-oleh di Istanbul. Pada titik ini Alitia sangat tertarik dengan botol antik yang membuat ia ingin memilikinya. Bahkan Aliti langsung menolak tawaran souvenir dari Guhan yang jauh lebih baik. Sesampainya di rumah, Alitia mencoba membersihkan botol tersebut secara perlahan. Namun, hal aneh malah terjadi dalam sekejap di mana botol itu mulai mengeluarkan asap yang ternyata secara tak sadar Alitia sudah membebaskan sesosok jin dari kurungannya. Sebagai bentuk terima kasih, jin tersebut langsung menawarkan 3 permintaan kepada Alitia, tapi jin itu menjelaskan bahwa beberapa permintaan yang ia tidak bisa kabulkan. Seperti halnya hidup abadi dan juga pengampunan dosa. Sebelum mendengar 3 permintaan, jin itu mulai menunjukkan kemampuan kepada Alitia, di mana secara ajaib ia bisa mengeluarkan manusia dari TV tersebut. What is your heart's desire? Contrary to reason, yes. Demeystin. Television. Quickly learn, I explained. Have all the time in the world. Akan hal itu Alitia sadar bahwa ia tidak bisa sembarangan menyebutkan permintaan. Ya apa boleh buat, pada saat bersamaan datanglah pelayan hotel yang membawakan sarapan untuk Alitia. Dan atas kedatangan pelayan tersebut jin itu langsung memperkecil dirinya. Alitia yang penasaran pun bertanya kenapa ia terkurung dalam botol. Si jin menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat membuat Raja Sulaiman murka, yang berujung dirinya dimasukkan ke dalam sebuah botol, serta dibawa oleh seekor burung untuk dibuang ke Laut Merah. And so she granted him which seemed impossible to find a particular. Di sanalah jin tersebut terkurung selama 2500 tahun, sampai waktu beralih ke masa Konstantinopel. Saat itu botol yang sudah membatu disengaja untuk memperkokoh benteng di masa tersebut. Tapi botol itu tak sengaja disenggol oleh anak perempuan dan membuat keberadaan semakin jauh dari keberadaan orang. Namun si jin gaklah bisa nakal, ia mencoba menarik perhatian manusia agar botol yang tersembunyi dapat ditemukan. Hingga akhirnya pada tahun 1620 ia mulai melihat harapan kepada seorang anak laki-laki yang bernama Murad. Laki-laki itu mampu merasakan keberadaan jin serta mampu merasakan sesuatu di balik sebuah tangga. Walau berawal dengan sia-sia, jin merasakan bahwa Murad benar-benar memancarkan aura negatif. Di mana setelah diangkat menjadi Sultan, Murad pun sengaja kembali ke lokasi tersebut. Perbuatannya membuat ia menjadi sultan yang berhasil serta mengalami banyak perubahan bagi dirinya. Kasam need
Sang ibu yang mengetahui perubahan anaknya atas perilaku jin berniat mengakhiri semua itu dengan cara mengalihkan kebiasaan Murad. Ibunya juga mengadakan sayembara bagi siapa saja yang dapat bercerita lucu dan membuat Murad tertawa. Dari semua pendongeng hanya satu pendongeng yang dapat membuat Murad tertawa dan membuatnya tenang. Sayangnya tak lama dari itu sang pendongeng harus meninggal dunia yang berakhir Murad mengurung diri hingga akhir hidupnya. Untuk mengisi kekosongan tahta, sang kakak yang bernama Ibrahim pun dilantik menjadi sultan. Disinilah salah satu selir Ibrahim terpeleset serta membuatnya menemukan botol jin dan pada momen tersebut, ia tak tertarik untuk membuat permintaan serta bergegas membuang botol tersebut ke lautan, hingga akhirnya botol tersebut jatuh ke tangan saudagar kaya yang sengaja memberikannya kepada istri muda bernama Zahir. Tak butuh waktu lama Zahir segera membuka botol tersebut dan membebaskan jin yang ada bersamanya. Alhasil semenjak momen itulah Zahir yang tidak begitu pintar malah mampu membuat penemuan-penemuan luar biasa. Segala pengetahuan diketahui oleh Zahir mulai dari sejarah filosofi, bahasa matematika, hingga ilmu astronomi. Kedekatan jin dengan Zahir membuatnya saling jatuh cinta. Dari cinta yang tumbuh, Zahir telah mengandung anak dari jin tersebut. Tapi siapa sangka Zahir mampu melupakan jin itu serta sengaja menjualnya kepada seorang pedagang. Kembali ke masa sekarang usai mendengar cerita dari jin, Alitia mengungkapkan bahwa ia tahu bahwa semua jin sangatlah cerdik serta mampu memanipulasi. Atas alasan tersebut Alitia ingin mengetahui kenapa dirinya harus membuat permintaan kepada jin. Kalaupun Alitia tidak ingin menyebutkan permintaannya apa yang terjadi setelah itu. Sontak jin itu pun menjawab bahwa bencana besar akan menimpa Alitia jika ia tak menyebutkan 3 permintaannya. Ia apa boleh buat Alitia akhirnya percaya dengan ancaman itu tersebut serta memberanikan diri untuk membuat permintaan pertamanya. Meskipun ragu, Alitia berharap agar ia merasakan cinta dari jin seperti apa yang dirasakan Zahir kepada jin itu. Alitia terobsesi untuk melepaskan kesendiriannya dengan makhluk tak kasat mata atau disebut bercinta bersama jin. Atas permintaan tersebut Alitia kembali ke London serta membawa jin tersebut bersamanya. Namun saat berada di bandara petugas curiga dengan sebuah botol yang selalu dijaga oleh Alitia. Dan tentu saja kecurigaan itu tidak berarti apa-apa karena sesungguhnya Alitia sudah berhasil tiba di ngara asalnya yaitu Inggris dengan lingkungan yang baru. Jin itu pun merasakan gelombang yang berbeda. Di mana di saat yang bersamaan para tetangga melihat Alitia berbicara sendiri dan menganggapnya stres akibat pekerjaan. Sampai suatu ketika sepulang dari kerjanya, Alitia tidak melihat si jin berada di rumah. Ia terus mencari keberadaan jin tersebut. Hingga pada akhirnya Alitia sadar kalau jin kesayangannya sudah berada di bawah tangga dengan kondisi membatu. Dari sini Alitia bergegas membuat permintaan kedua yang berisi ia berharap agar kondisi jin membaik, dan yang ketiga Alitia meminta agar jin tersebut kembali ke asalnya. Karena dunia manusia bukanlah tempat yang tepat. Alhasil 3 tahun setelah itu Alitia sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia menulis kisahnya dengan jin dalam sebuah buku berjudul seperti film ini. Tapi siapa sangka si jin ternyata tidaklah benar-benar pergi, melainkan ia tetap kembali ke Alitia, dan film pun berakhir.